Oke, jadi seperti itu production facility, production network secara singkat. Kemudian kita menuju ke bagian-bagian yang paling akhir. Seperti apa sih petroleum economics itu? Seperti apa sih economics dari oil and gas itu sebenarnya? Itu yang akan menjadi topik kita berikutnya. Oke, jadi terkait petroleum economics, kita perlu pisahkan dulu apa itu revenue dan expenditure. By the way, economics untuk petroleum industry sebenarnya relatif mirip juga dengan industri-industri lain. Oke, jadi ada komponen revenue, ini pemasukan ke company, dan ada expenditure, biaya-biaya yang dikeluarkan selama operasi. Oke, untuk revenue ada komponen hasil penjualan dari hidrokarbon, oil dan gas, kemudian tarif, berbagai tarif yang bisa didapatkan baik government atau juga penyewaan fasilitas yang digunakan oleh company lain, bisa juga. Kemudian ada payment-payment untuk farming out project atau part of a project. Ya, itu juga bisa menjadi pemasukan bagi company. Sementara expenditure tentu saja ada biaya-biaya capex yang dikeluarkan ya untuk platform, pembelian-pembelian fasilitas, sumur, dan lain sebagainya. Ada OPEX juga, operational expenditure untuk maintenance, pembayaran gaji tentu saja, asuransi, baik asuransi sumur, asuransi pekerja, dan lain sebagainya. Dan juga ada tarif-tarif yang dibayarkan oleh company, seperti itu. Dan juga tentu saja ada royalty, tax, kontribusi ke masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, untuk cash flow, seperti yang disampaikan di awal tadi, ini ada juga contoh cash flow beserta dengan breakdown-nya. Ya, jadi untuk misalnya untuk tahun-tahun awal, pasti pembelian atau pengeluaran dari segi capex itu banyak ya, karena banyak facility yang dibeli, rig, mungkin platform, untuk persiapan untuk sumur, persiapan untuk artificial lift, dan lain sebagainya. Kemudian setelah masuk fase produksi, ya, cash flow sudah positif, masih ada breakdown di sini, ada pembayaran royalti, kemudian ada OPEX sudah mulai masuk ya karena sudah mulai beroperasi, sudah mulai berproduksi. Kemudian masih ada capex-capex yang dibeli, seperti itu yang masih ada capex yang dikeluarkan gitu ya. Dan ada net cash flow ya dari produksi yang sudah dihasilkan. Kemudian produksi meningkat ya, net cash flow meningkat, capex sudah berkurang ya karena majority sudah dibeli di awal-awal. Kemudian seiring dengan bertambahnya produksi, tax juga meningkat, royalti juga meningkat seiring dengan semakin kompleksnya operasi dan lain sebagainya. OPEX tetap ada ya, tapi relatively sudah mulai lebih sedikit. Bisa juga sebenarnya OPEX itu meningkat ya karena ekspansi dari operation dan lain sebagainya. Kemudian di tahun berikutnya net meningkat lagi ya karena capex sekarang sudah tidak ada misalnya gitu. Tax masih ada, royalti tentu saja, dan tentu saja produksi mulai meningkat menurun ya, decline, net cash flow berkurang seperti itu. Sementara tax, capex dan opex masih harus ada seperti itu dan demikian seterusnya. OPEX akan selalu ada selama operasi itu terus berjalan, tapi tax itu bisa berubah-ubah seiring dengan berapa banyak produksi yang dihasilkan. Ya, karena pajak itu akan bergantung kepada jumlah yang diproduksikan. Ini bentuk representasi untuk cumulative cash flow beserta dengan breakdown-nya ya. Jadi di sini net cash flow-nya. Oke, sementara komponen royalti bisa besar seperti itu, kemudian tax bisa sangat besar. Oke. Dan capex yang bisa dan most likely lebih besar dari OPEX. Nah, di sini ada tax besar, artinya sebenarnya oil company ya itu berkontribusi terhadap negara dari sisi tax juga. Ya, bukan cuma dari produksi migas untuk penggunaan dalam negeri, tapi banyak juga pemasukan negara dari pajak, dari tax. Seperti itu. Jadi kita juga perlu berterima kasih juga dengan oil company ya, baik yang
dari mancanegara, dari internasional maupun dalam negeri, dari Pertamina, karena mereka juga penyumbang pajak yang besar seperti itu. Selain mereka mensuplai oil and gas untuk kebutuhan dalam negeri. Cash flow indicator sekarang net cash flow ya. Ini utamanya hanya berbicara tentang di tahun-tahun awal net cash flow pasti negatif karena belum ada revenue, belum ada penjualan minyak. Tapi kemudian net cash flow positif, meningkat. Ini mengikuti profil produksi tentu saja. Plateau beberapa tahun dan kemudian decline. Oke, akan berhenti pada suatu titik, ini kita sebut sebagai economic lifetime, di mana biaya-biaya OPEX, pajak, royalti, dan lain sebagainya akan lebih tinggi dibandingkan revenue dari minyak. Ya, kalau sudah seperti itu, lebih baik sudah stop produksi. Karena toh produksi pun tidak mampu menutupi OPEX, gaji karyawan misalnya, royalti dan pajak, dan lain sebagainya yang diperlukan untuk menjaga operasi tetap berjalan. Ya, jadi pada tahun atau titik tertentu, kita sampai ke titik ekonomik, jauh-jauh sebelum itu, para engineer, employee semuanya sudah harus memprediksi kapan titik economic lifetime-nya. Ya, disitulah akan disiapkan semua rencana bagaimana untuk mengextend economic lifetime, dan kalau memang tidak bisa di-extend lagi, cadangan minyak memang sudah akan segera habis, lebih baik dilaporkan ke negara, dipersiapkan semua planning bagaimana untuk plug abandon, ya, menutup sumur, mengisolasi sumur, meninggalkan sumur, dan oil company tersebut keluar dari pengoperasian wilayah kerja tersebut, dan wilayah tersebut bisa dikembalikan ke negara. Jadi itu semuanya udah harus dipersiapkan dan dikoordinasikan, dilaporkan ke SKK Migas sampai mendapatkan approval. Ya, ini juga kumulatif net cash flow ya. Di sini ada indikator namanya maximum exposure, ini titik terendah dari negatif cash flow. Kemudian akan meningkat karena kita udah mulai dapat revenue sampai suatu titik tertentu, net cash flow, kumulatif net cash flow menjadi zero. Disinilah titik yang kita sebut sebagai payback time. Ya, titik di mana kembali modal. Zero kumulatif net cash flow, dan setelah itu tentu saja akan positif, meningkat, meningkat, kemudian mulai melandai sampai pada titik economic life. Jadi seperti ini juga, industri lain tentu saja di awal-awal pasti negatif karena membeli capex ya, atau mengeluarkan capex, meng-hire employee dan lain sebagainya.